Pak Panis PSDA serta pimpinan dan manajemen perusahaan. Bapak sekalian, saya ingin menjelaskan bagaimana pansus ini dimaksudkan. Pansus ini dibentuk sebagai tanggung jawab konstitusi DPRD untuk memastikan bahwa pengelolaan pemanfaatan air permukaan dilakukan secara adil, berkelanjutan, tidak merugikan kepentingan masyarakat. Itu yang kedua. Khususnya bagi industri yang menggunakan air jumlah yang sangat besar harus memiliki prinsip kehati-hatian, kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam pengambilan air permukaan ini kami berharap izinnya dan apa-apanya juga bisa benar adanya dan tidak terjadi yang dampak negatif untuk sekitar masyarakat ini. Dan juga kami berharap masukan-masukan dari perusahaan ini akan menjadi bahan buat kami untuk memperbaiki draft pansus ini. Mungkin ada nanti kami akan kirim draft perdanya. Dari situ mungkin ada hal-hal yang bisa dimasukkan, kira-kira pasal-pasalnya, babnya untuk penambahan atau pengurangan, agar ini juga ada berkeadilan antara perusahaan dengan pemerintah. Mungkin ada hal yang nanti kami kirim PDF-nya, nanti boleh dianalisa. Setelah itu ada saran-saran kepada kami, baiknya ini masukkan atau ini dicek. Kalau memang ada cantolan hukumnya bisa kami masukkan, maka mungkin untuk dimasukkan sebagai bahan perbaikan daripada peraturan. Itu saja, Mangga. Berikutnya kepada untuk memaparkan mengenai perusahaan di tempat ini. Sipatek. Ya, kenalin. Oh, diperkenalkan dulu. Ya. Saya Yusuf Maulana dari fraksi PKS sebagai wakil pimpinan. Pimpinan tidak hadir, sakit. Yang berikutnya langsung sebutkan pimpinan semua di absen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Caniago dari fraksi Partai Demokrat. Dapilnya Subang Sumedang Menjalankan. Ini yang punya dapil. Ya. Assalamualaikum. Saya Nia Punakania dari fraksi PD Perjuangan. Dapil sini Kabupaten Bandung. Tim Majalaya. Penguruan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Hudi Oktiarwan dari Dapil Jabar 6 Kabupaten Bogor. Fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Teddy dari fraksi PAN, Dapil Subang Majalengka Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Utamaya Teman dari fraksi Nasdem, Dapil Indramayu Cirebon Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizna Ruslinawati dari fraksi Gerindra, Dapil 5 Jabar dan Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum. Abdi Samsul Hidayah, fraksi Golkar, Dapil Jabar 6 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Rohanadi, fraksi Gerindra, Dapil Cirebon Indramayu. Tadi soalnya ada Indramayu juga. Saya Cirebon. Dimulai. Fraksi ada yang Kabupaten, Pak. Ya, Saya Diki, Pak. fraksi Dari Kepala Dinas SDM Provinsi. Kepala Dinas Provinsi, Pak. Provinsi. Tidak ada dapil. Yang ngasih izin tanpa dapil. Tanpa dapil. Dapilnya sejauh barat. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hari ini bisa berkunjung ya di tempat yang mungkin dulu disebut dengan Kota Dolar, itu Majalaya. Ya, mungkin tadi ada perwakilan satu perusahaan dan di sini. Mudah-mudahan tadi perjalanan dari sana sini lancar. Ya. Karena Majalaya ini Kota Dolar, tapi perjalanan dari Bandungnya lumayan, Pak. Lumayan waktunya agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu.
Aduh, bentar maaf. Atas terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah bisa di sini. Kita hari ini juga cukup banyak dari Komisi 11 Pak ya. Pansus. Pansus 11 bersama-sama datang ke sini untuk menyampaikan mengenai air permukaan. Pemakaian air permukaan. Sebagai informasi awal sedikit ya, di sini Sipatek ini berdiri tahun 76. Jadi tahun ini diperkirakan 50 tahun sudah berdiri. Nah, karyawan kita tuh ada sekitar 1.600 orang. 1.600 orang yang bekerja dan mencari nafkah di sini. Ya mudah-mudahan dari segini banyak yang kondisi bisnis tekstil yang didengar mungkin kan tidak begitu bagus Pak ya, kita bisa bertahan sehingga hari ini mungkin terlihat di showroom ini ada baju loreng karena kita kerjasama dengan Mabes TNI, Mabes AD itu kita mencoba karena kondisi tekstil yang tidak begitu bagus, kita mencoba di sini dan alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Nah, salah satu kunci kita bisa menjalankan ini semua dari penggunaan air permukaan. Ya, betul. Nah, jadi ini merupakan anugerah buat kami juga karena dengan air permukaan kita bisa menjalankan, karyawan di sini sudah bisa bekerja, bisa keberlangsungan hidupnya juga ada. Meskipun kita bukan konsumsi ya Pak ya, menggunakan, jadi mudah-mudahan izin yang selama ini kita jalani juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga pengolahannya juga kita ada karena selain kita dari baju loreng kita juga ada mau rencana ekspor. Nah, ekspor itu memerlukan sertifikat yang cukup kuat. Misalkan ada Ecotex 100. Itu juga harus membutuhkan lingkungan. Yang kemudian juga kita mengikuti Proper sudah pasti. Yang ketiga kita HIGFAM. Itu juga terkait sama lingkungan hidup. Yang terakhir juga kita ada GRS. Jadi recycle. Adapun pengelolaan kita juga menganut sistem reuse kita pakai. Jadi air dari permukaan itu kita meskipun ya dengan kondisi sekarang debitnya mungkin agak sedikit susah. Kemudian juga kualitasnya juga pasti kan rata-rata pembuangan juga. Nah, itu juga kita olah dulu. Kita pergunakan dan di dalam kita punya beberapa mesin yang kita bisa airnya itu bisa berkurang. Jadi kita ada development mesin sehingga dulu pemakaiannya berapa liter, sekarang bisa turun per mesin itu 400 liter. Nah, itu kita bisa mengurangi sehingga air pembuangannya kita juga reuse, kita pakai lagi. Gitu. Jadi air ini kalau di dalam kan ada air panas yang kita bisa pakai lagi, Pak. Setelah ini beres, air kita kan akan kita buang, kita olah, namun kita juga recycle, kembalikan lagi. Nah, kita mencoba mengarah ke sana. Kenapa? Sertifikasi itu yang berat buat kita. Kenapa? Kita kalah dengan impor Cina, kalah bersaing benar-benar. Jadi makanya diharapkan dengan terobosan ini kita bisa mengolah air permukaan dengan baik, kita juga bisa menggunakannya, memanfaatkan dengan betul-betul maksimal, kurang lebih gitu. Jadi ada beberapa masukan yang mungkin bisa diperoleh itu adalah ini Pak, mengenai regulasi. Ya makanya tadi alhamdulillah sudah ada draftnya. Jadi karena regulasi itu kadang perlu waktu untuk ya perlu transisi lah. Itu yang kita butuhkan. Transisi ini mempelajari, kita akomodasi itu yang kita butuhkan. Kemudian juga diharapkan ini yang mungkin yang lebih penting, ada insentif atau sesuatu yang buat industri yang patuh, Pak. Sama kayak tadi. Kan kadang ada yang patuh, ada yang tidak. Nah, yang upayakan yang kita yang udah mengikuti regulasi, aturan, ya ada apalah yang bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam hal mengelola. Jadi mana kan? Bukan begini. Ya intinya begitu, karena apa? Kunci yang terakhir adalah 1 meter kubik air itu sama dengan keberlangsungan hidup tenaga kerja. Intinya gitu. Jadi ya itu kita saling terikat lah. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak, Ibu-Ibu,
bisa menambah suatu masukan, kami juga menambah wawasan, itu dia mengikuti regulasi dengan baik. Nah, diharapkan sinergi inilah kita bisa mencapai taksi yang lebih baik ke depan. Mungkin gitu aja Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Diki, Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Pimpinan. Ya, barangkali ini kunjungan kedua kita berkaitan dengan pemanfaatan air ya Pak. Jadi kita sendiri memang Pak Ferry manajemen sini bahwa di dalam mengatur pemanfaatan air, khususnya ini kan yang industri menggunakan air permukaan dari irigasi kan. Jadi artinya bahwa otomatis akan bersinggungan dengan para pengguna, khususnya petani. Memang walaupun kalau dari sisi penggunaan memang di sini kan memang tidak terlalu besar ya, hanya sifatnya kecil, masih di bawah 10 liter gitu ya. Artinya mungkin kebersinggungan dengan petani juga tidak terlalu besar. Hanya saja memang berkaitan dengan pemanfaatan air ini, memang di daerah Citarum ini memang agak tantangannya banyak dunia. Jadi contoh saja misalkan Sungai Citarum, kita orientasi Sungai Citarum, gap antara musim kemarau dengan musim penghujan itu kan besar. Pada saat musim hujan Citarum itu bisa di atas 500 kubik per detik. Pada saat musim kemarau itu hanya di bawah 10 kubik. Jadi memang luar biasa gitu ya. Dan memang di dalam pengaturan pengambilan air khususnya dari irigasi, kita di dalam menyusun istilahnya itu kita, karena ini ngambil dari irigasi, tentu saja kita melibatkan berbagai pihak. Jadi di dalam salah satunya adalah di dalamnya ada komisi irigasi juga Pak. Jadi pada saat penentuan neraca apakah perusahaan ini diberikan izin atau tidak, itu melibatkan komisi irigasi yang notabene orang-orangnya bukan hanya dari unsur pemerintah tapi non pemerintah, termasuk P3 Mitra Cai sebetulnya. Walaupun P3 Mitra Cai-nya lebih sudah besar ya, bukan lagi di level P3A tapi sudah di P3A maupun di P3A yang tingkatnya tingkat kabupaten. Nah, memang biasanya pengaman kita menyusun rencana pengaturan air ini, kita melihat bukan dari artinya musim kemarau penghujan itu betul-betul dilihat, karena ini akan bersinggungan dengan penggolongan tanam. Kita ada 3 kali masa tanam dan semua harus bisa dipastikan tidak bersinggungan, artinya pemanfaatannya tidak begitu banyak bersinggungan, banyak merugikan petani istilahnya. Walaupun sebetulnya di satu sisi ada keuntungan, satu kerugian. Maksudnya gini, pada saat misalkan lahan-lahan di daerah urban seperti ini, Majalaya, otomatis sawah itu udah mulai banyak hilang sebetulnya. Artinya bahwa irigasi itu punya kelebihan air sebetulnya yang bisa digunakan untuk kepentingan lain. Ini sebenarnya di satu sisi adalah kerugian, sawahnya tidak ada, tapi di sisi lain ada keuntungan bisa memanfaatkan air ini. Salah satunya dengan industri ini. Sebetulnya industri ini di satu sisi memang akan menggunakan itu jadi kerugian, tapi di sisi lain sebetulnya bisa memanfaatkan kelebihan air itu Pak. Jadi sebetulnya kita juga memang ada keuntungan lain, bahwa irigasi yang kita bangun itu masih ada punya keuntungan lain selain dari tani gitu. Maksudnya kita masih bisa dimanfaatkan, bisa ada pajak airnya, bisa untuk yang lain. Mungkin itu Pak pimpinan sebagai mungkin Pak manajemen, jadi pansus ini tidak berada pada posisi menghambat investasi, namun juga tidak ingin terjadi hal-hal yang negatif untuk masyarakat pertanian, ekosistem sungai dan lain sebagainya, sehingga semua berjalan dengan sesuai aturan, tidak ada yang dirugikan. Soal itu kami hadir ke tempat ini ingin mendapatkan kejelasan pemanfaatan air permukaan ini, sehingga mungkin kan nanti kami ke lapangan dampaknya seperti apa, apakah memang ini masih layak dipakai untuk masyarakat
petani juga termasuk oleh rumah tangga. Itu juga harus kami ketahui, dan memang ini supaya tidak keadilan antara industri dengan masyarakat. Saja mungkin ada pendalaman dari rekan-rekan anggota, enggak? Pak Dari, siapa? Saya mungkin sedikit aja mungkin Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman semua, Pansus, Pak Kadis, juga dari Desi Patex, ya, Pak Heri. Saya mau pengen tanya satu aja Pak. Ini pabriknya tekstil dari weaving, dyeing, finishing atau printing? Kita empat-empatnya ada tekstur, ada weaving, ada dyeing dan ada printing Pak. Oh, tiga-tiganya. Empat-empatnya. Empatnya. Oh, ini berjalan semua? Insya Allah berjalan semua. Meskipun tidak unit 100% Pak ya. Ya, nah, oke begini. Kan beda kalau weaving saja itu kan pasti pemanfaatan airnya kan berbeda sama dyeing finishing. Iya. Kan begitu ya. Sehingga kemudian kalau misalkan ada pengolahannya, Iya ada. kalau pemurnian dari Sungai. sumber air sungai itu saya kira sama semua. Iya. Ya, tetap ada limbah juga tekniknya, tapi limbahnya limbah pengolahan awal. Nah, beda lagi dengan limbah yang terjadi setelah proses pemakaian di dyeing finishingnya, kan begitu ya. Betul. Oh, jadi ini empat-empatnya ada di sini. Ada semua. Ya, mudah-mudahan lancar semua lah. Semakin mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung yang disampaikan Pak Zulhan. Pak, kalau angka-angka yang tersaji di PB Unku ya, besaran untuk penggunaan air itu sendiri diterbitkan oleh angkanya clear. Cuma kalau dibandingkan dengan tadi kami ke inovasi Berapa ini sekarang? itu dia 37 liter per detik, Ya. ini hanya 5,2. Lebih besar yang tadinya. Lebih besar di sana. Nah, Di- mungkin Pak Heri bisa jelaskan itu, karena tadi kenapa saya tanya soal jumlah karyawan, kan tentu kaitannya dengan proses Pak. Iya. Kalau proses di sini 4 prosesnya jalan, di sana dengan karyawan 400 saja, totalnya hanya 13 ribuan. Di sini 95 ribuan di sana, 400 Pak ya. Ini sampai 1.600 tapi 13 ribuan. Nah ini saya kira mungkin Pak Heri bisa menjelaskan soal itu. Ada apa sesungguhnya kok relatif Sedikit. lebih irit? Kecil. Ini kan Karena gini Pak, kalau di IV itu kan hanya dyeing finishing saja, oke. hanya processing saja. Jadi jumlah karyawannya mungkin bisa seperempat dari sini. Nah, kita ada tekstur dan ada weaving yang Weaving. dua-duanya itu padat karya, Iya. orangnya banyak. Tekstur tidak menggunakan air kebetulan. Weaving juga pemakaian kan kita ada WJL tapi kan ada yang non WJL, itu juga pemakaiannya sedikit. Nah kurang lebih begitu. Jadi dan produksinya kita banyak printingnya. Printingnya lebih besar. Ini nih. Nah, konsumsi dyeing memang lebih besar daripada printing. Printing itu lebih sedikit. Kurang lebih begitu. Jadi komposisi inilah yang membedakan. Makanya di sini itu juga memang areanya juga kurang lebih 16 hektar lah. Jadi Sana dari kecil, ujung kan? ke ujung. Jadi kalau dari benang itu jadi kain. Iya. Kayak kurang lebih gitu. Jadi memang jalurnya panjang, padat karya tadi. Benang ambil dari mana? Benang kita bisa dari impor, bisa dari Nurama. Selama ini mayoritas persentase Mayoritas masih impor. TKDN berapa persen? TKDN kalau jadi baju kita bisa 60 sampai 70%. 60 jadi berapa? Maksudnya jadi kain Pak ya? Nggak ada pakai serat rami? Belum. Belum. Karena ini rata-rata polyester sama rayon katun. Saya dulu produsen Oh, rami. Kami Ini sudah memang bagus Pak. lebih untuk rompi anti peluru. Iya. Ini tapi anti peluru. Oh yang iya ya betul. Kalau Kita belum ada kalau bentuk kepedulian lingkungannya gimana Pak? CSR-nya ke CSR sama kita- ke mitra CAI juga. Ya, jadi yang pertama kita juga ada saluran air ke warga. Ya, itu Ada mah udah saluran pasti. listrik ke warga. Itu Listrik? ada kita juga. Jadi ini udah mulai dari zaman pandemi, di mana sekolah-sekolah pada off, kita pasang jaringan wifi. Wifi. Misalkan. Jadi anak-anak sekolah itu bisa kumpul di situ, yang di belakang belajar di sana. Pak, tadi kalau Bapak bilang di sini reuse ya Iya. limbahnya.
Kalau tadi kan diolah kemudian diisi ke masyarakat. Kalau kemudian di sini reuse, berapa kali reuse? Ini kalau kita juga ada mesin celup yang hasil celupannya itu ada istilah air cooling. Air cooling itu air yang menurunkan dari panas ke dingin. Ya, saat menurunkan airnya kan jadi panas, air dingin jadi panas. Nah air ini itu disimpan ada satu tangki, nanti dipakai lagi. Itu juga yang mengurangi jumlah volume. Ya, jadi kan muter terus Pak. Gitu. Itu kita kemarin memang beberapa invest beberapa mesin yang memang kondisinya seperti ini. Dan kita juga ada beberapa mesin yang punya tempat air yang itu bisa dipakai untuk penyimpanan air. Putar lagi. Kemudian limbah air lebih kecil. Limbah air setelah tidak di-reuse lagi. Nah, setelah itu beres, yang benar-benar yang air kotornya baru ada pengolahan limbahnya. Nah, dengan pengolahan limbah dari sini kita olah baik itu secara fisika, kimia, kemudian dengan bakteri ya biologi, itu kita juga ada recycle ke belakang. Kita pakai lagi ke belakang. Kurang lebih gitu. Jadi nggak ke masyarakat terus di sini? Iya, itu nanti akan terus dari belakang kita simpan di kolam itu nanti diolah lagi di pengolahan limbah water treatment, dipakai lagi ke dalam sampai gitu terus. Ini jawabannya belum tuntas buat untuk masyarakat. Tanggung jawab sosial ke lingkungannya. Kita Ke perbaikan lingkungan kita ngambil air nih Pak dari dari Citarum. Nah untuk perbaikan kan pasti kalau pengambilan air kan pasti ada pengurangan air, kualitas air. Tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki lingkungan supaya debit air terjaga. Enggak, maksudnya ke misalnya penanaman pohon atau kita punya kebun gitu. Belakang. Jadi kita punya kebun yang kemudian kita suka memang ada beberapa tanaman di sana untuk air hijau lah, untuk penampungan air. Kemudian juga itu yang kita harapkan, yang kita lakukan untuk dari sisi sosialnya. Salah satunya itu sih. Terus untuk menjaga airnya, keterlibatan masyarakatnya? Kebetulan di sini itu rata-rata karyawan area lingkungan daerah sini, ada Cimarange, pekerja lokal. Berapa persen? Lumayan bisa 60% sampai 70%. Jadi ibaratnya dengan mereka kan keberadaan kita kan dijaga sama tetangga ya. Nah itu kurang lebihnya ke sana. Ada keterlibatan mitra cai juga ada. Mitra cai juga ada. Dan satu lagi Beda-beda. terutama dengan petani. Ada satu isu yang kemarin sempat bergulir, yaitu ada pengajuan pengambilan air Citarum untuk perumahan. Mungkin ada dengar. Salah satunya ada Sumarekon dan ada Podomoro yang mungkin sekarang jalurnya lagi dibikin dengan PDAM. Itu juga sempat menjadi isu. Kita kalau membagi dengan petani itu juga harus ada komunikasi, betul kan? Kebayang kalau nanti air itu diambil ke sana, itu udah makin sulit nanti ke depannya. Ya karena satu ini Pak, satu sungai. Satu titik sungai. Nah itu sih permasalahannya. DI Wahir juga ini. Ya. Sungai Citarum. Sungai Citarum. Hanya memang kelebihannya kan masih di atasnya si PDAM. Sumarekon. Ya, Sumarekon tuh kalau instalasinya di sini di Ciparai juga di Cikoneng. Cikoneng ada. Jadi walaupun judulnya Sumarekon tapi ngambilnya di atas Pak. Makanya itu yang ditakutkan habis gitu. Walaupun memang walaupun BBS itu sudah menghitung sekarang itu untuk kebutuhan air itu Pak ya, sama Bogor dihitung, kemarin. neracanya tuh sampai dihitung luasan sawah existing itu berapa up to date, bukan lagi basisnya data. Sehingga target saya ke depan Pak mengikuti itu ya saya benar-benar buangnya kecil, namanya sebenarnya full total itu target kami di industri. Makanya ada usulan. Sudah betul tadi Pak, sekarang 3R ada usulan, ya. termasuk dari Pak Indratmo ya, Guru Besar di ITB juga untuk membuat bendungan di Hulu Citarum. Sebetulnya kalau dari sisi ada dua di situ sebetulnya fungsinya. Satu masalah untuk mitigasi banjir, yang kedua memang untuk memastikan air bakunya tuh ada. Karena selama ini kan
kelebihan air di banjir buang aja, padahal kalau kita tampung kan untuk ya untuk Makanya kebutuhan air kita baku. pasang kolam Pak. Jadi kalau pas hujan ya lumayan. Jadi memang itu. Jadi makanya kita tahun ini tuh rencana mau Di mana bendungannya? harusnya sih di antara Pacet Kertasari ke atas, karena itu kan masih cekungan ya. Heeh. Ada celukan gini, itu kayaknya mungkin hanya dengan kejadian kemarin bencana gempa yang di itu menjadi catatan juga. Apakah ada patahan di daerah sana masih layak? Sesar Lembang, Pak. Enggak. Bukan yang Yang di di Arjasari. yang ke Kertasari kemarin. Itu gempa Kertasari. Tapi enggak, bukan bagian dari sesar Lembang tuh ya. Bukan. Oh, jauh. Bukan jauh. Bukan. Itu Cuma tuh di sini. titik baru Selatan. makanya Enggak, di sesar Lembang tuh belum tentu selalu di Lembang, karena itu kan panjang. tapi ke sana Pak, di atas Bukan. panjang Yang sampai arah itu iya, ya. Langsung ke Sukabumi. sampai Sukabumi sampai Cimandiri itu. Makanya ada kajian kita tuh tahun ini kajian FS-nya untuk bikin bendung di sana karena tadi itu debitnya kan gapnya terlalu banyak, mungkin sebagian bisa ditahan, salah satunya untuk kebutuhan air baku. Karena secara neraca Sungai Citarum itu udah nol, Udah Pak? udah nol, udah Iya. artinya udah habis gitu, udah nggak bisa ditambahin lagi untuk kapal, Iya. udah habis. Ini nambah Pemakaian dari terbesarnya industri. bukan di ke Jakarta. Terakhir tuh neraca terakhir itu di Aku Jakarta. Ya memang Dari Terakhir. Bekasi. buangnya ke sana. Jadi maksudnya neracanya di sungainya di sini tapi disiapkannya neraca habisnya di sana. Bisa dipotong Lewat itu tadi ya. bendung. Ya. Kira Kasih situ Apa namanya? nahan supaya nggak langsung habis. Iya, iya, itu. itu. Yang ada lagi sini. Kalimalang. Kalimalang. Ya via Kalimalang. Ya kan Tarum Barat, Tarum Timur mau dari mana ya? Ada lagi? Hulunya di Tadi sini, Pak. yang RTH tadi berapa Hulunya. luas? Di sini nih naik ke atas. Dari total ini 16 hektar. 0 kilometer. Tapi terpisah ya itu yang hutannya. Enggak, kan udah sayuran. Nah itu yang tadi. Iya. Masih sesuai lah sama aturan. Sana Iya. aja. Ada satu sekarang ada. Udah, sampai itu ada. Lebih saya kira. Saya kira lebih. RTH lebih saya kira. Cuman ini melanjutkan dari Pak Dadi tadi, punten Pak Eri ya. Iya. Ini terkait ini perbandingan. Tadi kita di situ dengan ya luasnya 8 hektar ya tadi itu di situ. Karyawannya memang besar. 400. Memang kalau dyeing finishing itu memang lumayan ya. Kalau di sini kan lebih banyak lagi di sini ya. Iya. Karena weaving kan satu mesin satu orang yang pegang. Iya. Pak. Satu mesin 2 orang mungkin yang pegang lah ya. Karena kan begitu. Iya. Satu kan jumlahnya mungkin 200 mesin atau berapa mesin? Berapa sini? Ya, 100-an sih. 100-an. 100-an sih. Ya. Nah, cuman lihat luas di sini sama di sana lebih besar di sini. Tetapi penggunaan airnya kecil. Iya. Ya, hanya 5 liter per detik. 5,2. Ya, 6, berapa? 5,2. 5,2. Sementara sana adalah 37. 37. Nah, sebenarnya saya ingin pengen diskusi sama kepala dinas sebenarnya. Nah, ya, tapi nantilah. Ya, cuman itu satu pertanyaan saja saya kira. Agak aneh. Kalau Setahu saya dyeing finishing itu penggunaan airnya luar biasa. betul banyak Pak. Gitu ya, banyak sekali. Makanya kita kan punya perinting. Ya makanya itu kok kecil. Perinting sedikit Pak. Kenapa? Sedikit karena memang dia tidak banyak menggunakan air. Aneh. Saya juga pernah di tekstil dulu. Jadi dyeing finishing banyak kenapa? Karena rata-rata dyeing konsumsi besar, pembuangannya juga besar. Iya tuh. Itu yang di reuse ya. Iya. Jadi sekarang karena kita kondisinya memang kecil, utilizasinya kecil, jadi printing saya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Waduh, ini menarik. Waduh, ini menarik. Makanya persentase tadi kita 4 step itu, step mana paling besar, Iya. mana stepnya yang paling Selalu yang paling besar itu ada dyeing Dyeing finishing. finishing, Dyeing finishing paling besar. paling kalau mesinnya besar-besar. Cuman kalau tadi ada bahasa reduce, reuse, recycling, nah ini kan Bisa pertanyaan jadi bagi itu saya, lebih hemat. apakah reuse-nya itu dari buangan diolah lagi? Ya kita nggak tahu. Semuanya ada Pak. Jadi yang memang di mesin langsung dipakai ada yang diolah langsung dipakai. Iya, di iya. recycle. Biasanya kan Nanti kalau dia misalkan limbah-limbah dari dyeing itu kan dibuang langsung biasanya. diolah dulu baru dibuang. Ya, itu harus dia ini dulu Jadi ya. sebetulnya gini Pak, waktu saya tahun 2018 dulu, waktu kita ada satgas itu, nah di situ memang semua kan berbenah, dimana kan baku mutu Pak ya, baku mutu kan harus benar sesuai. Kalau Ya, dulu sesuai.
ya plus naik turun gini kan masih bisa. Kalau kemarin kan begitu udara sekas harus di bawah, betul-betul di bawah. Sehingga apa? Nomor satu yang harus menggunakan recycle. Saya harus benar-benar olah limbah yang betul-betul sehingga airnya harus benar-benar bersih. Sudah tanggung diolah. Sekarang jadi saya olah, digunakan lagi betul. aja. Saya udah olah bagus-bagus. Baku mutunya di bawah, masa harus dibuang sih, Pak? Iya, iya. Mending saya pakai lagi. Ya, itu makanya. Biasanya kan limbahnya itu kan warnanya yang susah untuk Iya. dinormalkan. Terlalu Bahkan jauh. saya lagi Iya. mau coba udah kerjasama dengan ITB, Pak. Dia ada namanya enzim. Enzim itu yang akan nanti saya masukkan ke pengolahan tempat penampungan awal itu bisa Iya, iya. makan. Itu jauh lebih efektif dibandingkan bakteri. Yang sekarang memang tadi di IP juga ada, kita juga ada, itu lebih efektif. Itu saya malah punya target, saya pengen benar-benar recycle-nya tinggi nanti. Pak Heri, izin Pak. Saya kira begini, kalau saya angle-nya saya geser sedikit. Kita Jabar ini dengan berbagai persoalan yang ada, turbulensi APBD turun sampai 3 kali. Pertama turun 10 triliun, kedua turun 6 triliun, kemarin turun lagi. Totalnya sebetulnya harus direduksi koreksi Kemendagri itu 4,3 triliun APBD Jabar. Saya berpikir selalu saya sampaikan ke Badan Pendapatan Daerah bagaimana caranya kita memperoleh tambahan. Salah satunya adalah pajak air permukaan yang di dalam struktur APBD kita Jabar ini, APBD Jabar angkanya 345 terakhir, 345 miliar. Padahal potensi sebenarnya sama besar. Makanya kenapa tadi saya koreksi, saya coba telisik soal angka jumlah karyawan 1.600, tapi penggunaan airnya Bang ya 13 ribuan, tapi di sana 400, gunanya 95 ribuan. Ini kan pasti berkaitan dengan pajak air permukaan ya air. Ini saya di satu sisi baik saja prinsip lingkungan hidupnya saya kira baik saja, ada prinsip itu 3R itu digunakan, kira baik. Tapi kalau kita pakai angle APBD, kira menjadi tidak baik-baik saja karena tidak ada juga pada pendapatan daerah. Jadi kan keluarnya kalau itu kan harus ada apakah kita bisa membuka izinnya atau enggak kan gitu. Ya. Sekarang kan memang izin sulit. Kan sesuai dengan kebutuhan biasanya. Izin apa yang sulit? Ya izin pemanfaatan. Perpanjangan sulit juga. Perpanjangan sih enggak. Saya konfirmasi, soalnya barusan IP bilang nggak sulit. 2 tahun sekali. Jadi mempersulit. Mumpung ada orangnya, kalau memang sulit, mari kita adili sama-sama. Enggak, Pak. Balik lagi nanti semua itu ke bisnis lagi, Pak. Baik itu bisnis yang memang perlu banyak ini atau tidak, kurang lebih gitu. Ya. Oke. Jam 2 kami tuh biasa pas pulang mungkin agak sedikit banyak keluar seorang. Nanti kalau pas ke lapangan ya harap malu, gitu aja sih. Nanti ada beberapa tim kami yang mengawal ke kolam, Pak ya, tempat pengambilan, titik pengambilannya. Kolamnya bisa dipancing. Nah, saya udah poin bahkan Ciburui kemarin kolamnya besar-besar tapi lauknya bisa dipancing. Oh gitu. Kan sapu-sapu nih. Ya mungkin cukup ya teman-teman, terima kasih Pak Ril atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini jadi bahan masukan buat kami untuk pansus. Karena yang tadi ada yang agak ganjil dengan penggunaan Ya benar enggak? mungkin nanti pansus juga bisa saja mengirim draftnya kepada ini kira-kira apa yang bisa ditambahkan atau dikurangi, sehingga kalau memang ada salahnya mungkin kami bisa memasukkan pasal-pasal yang memang diperlukan untuk saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin air minum boleh dibawa, Pak. wabarakatuh. Atas. Panas. Panas. Jalannya lumayan.